Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul Kufron Alhamdan dengan NPM 231506106 dari kelas PSDC. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang saya buat dari masing-masing kelompok yang telah memberikan hasil-hasil dari pekerjaan mereka. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke kelompok yang pertama. Di sini ada resolusi dari kelompok 1. Jadi di sini contoh soalnya itu diketahui terdapat P sama dengan Randy anak yang soleh, dan Q Randy sering ke masjid, dan R-nya Randy akan menjadi orang baik. Lalu S di sini terdapat Randy badannya sehat, dan T Randy sering berolahraga. Jadi kita menuliskan pernyataan dalam bentuk glosa sekaligus kita ubah dulu ke bentuk CNF. Jadi di sini ada yang pertama itu ada Randy anak yang soleh sama dengan P. Yang kedua, jika Randy anak yang soleh dan Randy sering ke masjid, maka Randy menjadi orang baik. P dan Q maka R sama dengan negasi P dan Q atau R sama dengan negasi P atau negasi Q atau R. Di sini kita menggunakan asosiatif. Yang ketiga, jika Randy badannya sehat atau Randy sering berolahraga, maka Randy sering ke masjid. S atau T maka Q sama dengan negasi S atau T atau Q sama dengan negasi S, dan negasi T atau Q sama dengan negasi S atau Q dan negasi T atau Q. Yang keempat, Randy sering berolahraga sama dengan T. Selanjutnya kita gabungkan tiap glosa. Glosa yang pertama itu ada P, glosa ke P, glosa kedua ada negasi P atau negasi Q atau negasi R, glosa ketiga negasi S atau Q, glosa keempat negasi T atau Q, glosa kelima T, glosa keenam negasi R, ditambahkan kontradiksi R maka negasi R. Jadi di sini terdapat pola resolusinya. Jadi dengan menggunakan ini maka dapat dibuktikan bahwa Randy akan menjadi orang yang baik. Di sini ada negasi P atau negasi P, negasi R dan negasi R menjadi negasi P atau negasi Q dan P kemudian menjadi negasi Q. Sini ada negasi T atau Q menjadi negasi T dan T dan berakhir di sini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi dari kelompok 2 yaitu deduksi alami. Jadi di sini terdapat premis. Contoh soal sini ada premis 1 yang pertama itu hari ini panas atau besok hujan. Premis yang kedua hari ini tidak panas. Jadi kesimpulannya itu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal. Yang pertama itu identifikasi dulu premis-premis yang diberikan. Premis pertama tadi kan hari ini panas atau besok hujan. Jadi A atau B. Premis yang kedua itu hari ini tidak panas atau negasi A. Yang kedua, kita gunakan disjungtif silogisme untuk menarik kesimpulan. Jadi menurut disjungtif silogisme, jika kita memiliki A atau B dan negasi A, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hasilnya adalah B. Tetapkanlah aturan tersebut pada premis yang diberikan. Jadi premis yang pertama itu hari ini panas atau besok hujan, A atau B. Premis kedua hari ini tidak panas, negasi A. Jadi berdasarkan premis-premis tersebut, kesimpulan dapat adalah besok hujan atau B. Langsung saja kita masuk ke materi dari kelompok 4 yaitu tablo simatik. Jadi di sini terdapat contoh soal. Randy dan Fikri pergi ke pesta. Jika Fikri pergi ke pesta, maka Dewi pergi ke pesta. Jika Andre tidak pergi ke pesta, Andre pergi ke pesta. Jika Randy tidak pergi ke pesta, dengan demikian Dewi pergi ke pesta. Jadi di sini A Randy pergi ke pesta, B Fikri pergi ke pesta, C Dewi pergi ke pesta, D Andre pergi ke pesta. Jadi apabila dibuat menjadi sebuah premis, di sini A atau B dan B menjadi negasi D menjadi C dan D maka negasi A dan negasi
negasi C. Jadi di sini ada A atau B maka negasi D maka C, D maka negasi A sama dengan negasi D atau A, dan negasi C. Jadi di sini kita buat tablo simatiknya. Di sini yang pertama itu ada C, dikarenakan ini tadi negasi ketemu negasi, di sini menjadi negasi D atau A. Kemudian dari negasi D atau A ini kita berubah menjadi negasi D dan A. Dari negasi D ini ada negasi B, negasi D maka C. Selanjutnya di A ini ada negasi B, negasi D maka C. Di negasi B ini ada A dan B. Karena B dan B ini jadi tertutup, negasi D dengan negasi maka C jadi A dan B. Negasi B menjadi A dan B. Di sini B ketemu B jadi tertutup. Negasi D dan C dan menjadi A dan B. Jadi berdasarkan hasil tabel simatik ini tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ekspresi logikanya itu konsisten dan argumennya itu tidak valid. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu deduksi alami. Jadi contoh soalnya itu ada, jika rajin belajar maka bisa menjawab soal. Jika bisa menjawab soal maka mendapat nilai tinggi. Jadi dari premis di atas buktikan bahwa jika rajin belajar maka mendapatkan nilai tinggi. Jadi kita misalkan saja langsung. Di sini ada premis 1, jika rajin belajar maka bisa menjawab soal, atau P maka Q. Premis 2 itu jika bisa menjawab soal maka mendapatkan nilai tinggi, atau Q maka R. Jadi langkah-langkah deduksinya itu yang pertama, jika rajin belajar maka bisa menjawab soal. Itu untuk premis 1. Untuk yang kedua itu jika bisa menjawab soal maka mendapatkan nilai tinggi. Itu untuk premis kedua. Jadi dapat kita simpulkan langsung, oleh karena itu jika rajin belajar maka mendapatkan nilai tinggi. Hasilnya itu jadi P maka R. Terakhir di sini ada contoh dari kelompok 5, yaitu resolusi predikat dari kelompok 5. Langsung saja, ini contoh soalnya itu kita perlu membuktikan bahwa pernyataan bukan benar menggunakan metode resolusi dalam logika. Predikat yang pertama itu ada semua bunga adalah tumbuhan, yang kedua mawar adalah bunga, dan ketiga itu oleh karena itu mawar adalah bunga. Lanjut, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi di sini kita konversi pernyataan ke bentuk logika predikat. Pernyataan pertama itu semua bunga adalah tumbuhan. Kita bisa gunakan universal X, bunga X, tumbuhan X. Yang kedua itu pernyataan 2, mawar adalah tumbuhan, tumbuhan mawar. Pernyataan yang ketiga itu kesimpulannya, jadi mawar itu adalah tumbuhan, tumbuhan mawar. Lanjut kita konversi ke bentuk klausa form. Jadi di sini ubah implikasi menjadi disjungsi, atau ubah ya menjadi atau dan negasi. Jadi sini ada universal X, negasi bunga X atau tumbuhan X. Karena ini adalah bentuk umum, dapat nulisnya sebagai klausa negasi bunga X atau tumbuhan X. Yang kedua itu ada klausa untuk pernyataan 2 tetap, bunga mawar. Kesimpulan yang ingin dibuktikan, negasi kesimpulan, yaitu negasi tumbuhan mawar. Selanjutnya kita bentukkan set klausa. Yang pertama itu negasi X atau tumbuhan X. Yang kedua ada bunga mawar, yang ketiga ada negasi tumbuhan mawar. Terakhir di sini jadi selanjutnya itu langkah selanjutnya kita aplikasikan metode resolusi. Mulai dengan klausa yang ada, negasi bunga X atau tumbuhan X, bunga mawar, negasi tumbuhan mawar. Jadi kita tetapkan resolusi pada klausa 1 dan 2. X sama dengan mawar, resolusi menghasilkan klausa baru tumbuhan mawar. Sekarang kita miliki klausa baru, yaitu tumbuhan mawar, yang bertentangan dengan klausa yang ketiga tadi, yang ini negasi tumbuhan mawar. Lalu kita tetapkan resolusi pada klausa tumbuhan mawar dan negasi tumbuhan mawar. Resolusi ini menghasilkan klausa kosong yang menandakan kontradiksi. Jadi kesimpulannya, karena telah mencapai klausa kosong, maka kesimpulan bahwa mawar adalah tumbuhan adalah benar berdasarkan metode resolusi. Baiklah, tadi untuk yang terakhir. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya tutup saja langsung. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.